Setelah Marlo udah sadar, mereka pun membawa Marlo ke atas gedung untuk mendinginkannya karena suhu tubuhnya yang sangat panas. Saat sedang asik-asik bersantai dan bercerita, tiba-tiba datanglah Sofia dan mengajak mereka untuk melakukan eksperimen tersebut kepada diri. Oke guys, jadi kali ini gua akan melanjutkan part kedua dari film Flatliners. Jadi mari kita mulai. Sofia yang dari tadi terlambat datang menyuruh teman-temannya untuk melakukan eksperimen tersebut kepada dirinya. Namun Ray mengatakan kepada teman-temannya bahwa itu terlalu beresiko. Namun karena si Sofia memaksa mereka, akhirnya mau tidak mau mereka harus melakukan eksperimen tersebut. Singkat cerita, Sofia pun melakukan eksperimen tersebut. Mereka pun mulai menunggu selama 60 detik. Saat mereka semua menunggu, tiba-tiba mereka mendengar seperti ada seseorang yang akan menuju ke arah mereka. Akhirnya mereka pun menyuruh si Jamie untuk pergi mengecek siapa yang sedang menuju ke arah ruangan mereka. Dan benar saja, ada 2 orang security. Kita berpaling kepada Sofia, di mana pikirannya seperti mengingat masa lalunya di sekolah lamanya. Dan di masa sekolahnya Sofia sangat membenci seseorang yang bernama Irina. Sofia cemburu karena ia melihat Irina yang selalu mendapatkan ranking di sekolah itu. Melihat Irina yang selalu mendapatkan ranking, Sofia pun memiliki niat buruk untuk menjelekkan namanya. Sofia pun menunjukkan semua foto pribadi Irina kepada seluruh teman-temannya di sekolah itu. Karena hal tersebut, Irina pun menjadi malu. Sampai-sampai Irina pun pindah ke sekolah yang lain karena terlanjur malu dengan foto-fotonya yang telah dibagikan oleh si Sofia. Hal tersebut membuat Sofia menjadi merasa sangat-sangat bersalah. Teman-temannya Sofia pun langsung menghidupkan Sofia kembali dan Sofia pun hidup kembali. Setelah eksperimen itu berhasil, akhirnya mereka pun pergi untuk merayakannya di sebuah pesta. Mereka pun bercanda tawa dan bergembira di sana. Namun tiba-tiba Courtney seperti melihat adiknya, yang kita tahu bahwa adiknya sudah meninggal 9 tahun yang lalu. Karena penasaran, si Courtney pun mengikutinya. Tiba-tiba pandangannya pun seperti berubah ke masa lalu. Courtney melihat mobilnya yang kecelakaan itu dan di dalamnya terdapat Tessa. Dan tiba-tiba Tessa memukul kaca yang membuat Courtney seketika kaget. Scene berpindah di mana Sofia mengajak Jamie untuk melakukan skidi pop-up. Akhirnya mereka pun skidi pop-up di rumahnya Sofia. Dan bisa disimpulkan bahwa eksperimen tersebut membuat kepribadian Sofia menjadi bergairah. Di lain waktu, Ray dan Marlo pun sampai ke rumahnya Marlo. Dan mereka berdua pun langsung melakukan adegan skidi pop-up. Di lain waktu, Courtney pergi ke jembatan yang dimana mereka kecelakaan. Courtney seketika mengingat masa lalunya di mana kecelakaan itu terjadi diakibatkan karena Courtney tidak fokus dalam berkendara. Scene berpindah di mana Jamie yang sudah pulang di rumahnya, dan di sini rumah Jamie adalah sebuah perahu pesiar. Saat Jamie ingin tidur, ia melihat seseorang wanita yang sedang berada di tempat tidurnya, dan wanita itu seperti sedang menangis. Dan ternyata itu hanyalah halusinasi dari si Jamie. Namun Jamie mendengar seperti ada suara anak kecil, tapi ia tidak menemukan asal dari suara tersebut. Saat sedang mencari sumber suara tersebut, tiba-tiba Courtney menelpon Jamie. Courtney bilang kepada Jamie bahwa ia melihat adiknya yang sedang berada di pesta tersebut. Setelah sehabis bertelepon dengan Jamie, Courtney pun pulang ke rumahnya. Saat ia masuk rumah, ia merasakan seperti ada seseorang yang sedang mengawasinya. Setelah itu, Courtney pun merekam dirinya sendiri dan berminta maaf kepada si Tessa. Tiba-tiba ia mendengar seperti ada orang yang berjalan di kamarnya. Courtney pun pergi untuk mengecek, dan benar saja, di ruangan tersebut ia melihat Tessa yang seperti sedang membakar sesuatu. Tessa membakar sebuah kertas yang berisi gambar kakak beradik. Dan di sini kita tahu bahwa si Tessa sepertinya marah terhadap si Courtney. Saat Courtney ingin kabur, ia ditarik oleh Tessa yang membuatnya terjatuh. Namun akhirnya Courtney pun berhasil melepaskan diri. Courtney pun berlari menuju tangga darurat. Namun tiba-tiba hantu Tessa pun langsung mendorong Courtney hingga Courtney terjatuh. Scene berpindah kepada keesokan harinya di mana Marlo sedang berenang. Namun ia dibayang-bayangi dengan masa lalunya yang sangat kelam. Setelah sehabis berenang, Marlo pun pergi untuk mengecek HP-nya dan dia menerima sebuah pesan bahwa si Courtney telah tiada.
Mengetahui hal tersebut, Marlo, Jamie, dan teman-teman merasa sangat bersedih karena kepergian Courtney. Mereka pun menyimpulkan bahwa setelah mereka melakukan eksperimen tersebut, mereka pun menjadi diganggu oleh sesuatu yang jahat yang membuat mereka merasa seperti dibayang-bayangi oleh masa kelam mereka. Sehabis pulang dari rumah sakit, Jamie pun menyuruh Marlo untuk pergi mengambil handphone milik Courtney di rumah sakit. Saat malam, si Marlo pun menjalankan aksinya di mana ia akan mengambil handphone dari si Courtney. Singkat cerita, ia berhasil menemukan handphonenya Courtney. Namun tiba-tiba ia seperti diganggu oleh sesosok hantu. Tiba-tiba HP Marlo berdering. Saat ia angkat, ternyata telepon itu berasal dari Courtney. Namun Courtney telah meninggal. Saat ia mencoba mengangkatnya, ia mendengar seperti suara orang yang memanggil-manggil namanya. Saat sedang mengangkat panggilan tersebut, lampu di ruangan itu pun tiba-tiba saja mati. Karena ketakutan, Marlo pun mengambil HP-nya dan menyalakan senter. Saat sedang mengecek keadaan, tiba-tiba muncul sesosok hantu yang sangat mengerikan yang muncul tepat di belakang Marlo, yang membuat Marlo pun berlari. Scene berpindah di mana Jamie yang sedang mandi. Namun ia merasakan seperti ada seseorang yang mengawasinya. Saat keluar dari kamar mandi, Jamie pun mendengar radionya yang menyala sendiri. Saat ia sedang mematikan radio tersebut, tiba-tiba muncul sesosok hantu yang berada tepat di belakangnya. Hal tersebut membuat Jamie pun langsung keluar dari kapalnya. Setelah Jamie berhasil keluar dari kapalnya, tiba-tiba muncul hantu itu yang langsung mendorongnya. Pada akhirnya Jamie, Marlo, Ray, dan Sofia pun berkumpul di sebuah bar cafe. Marlo pun menyimpulkan seperti ada sesuatu yang mencoba memperingati mereka terhadap dosa-dosa yang telah mereka lakukan pada masa lalu. Tiba-tiba Jamie bercerita bahwa dulu ia pernah melakukan pengencrotan kepada Alicia, yaitu pembantu di rumah ayahnya. Namun saat Alicia hamil, Jamie pun pergi untuk meninggalkan Alicia. Namun Ray tidak percaya dengan apa yang mereka alami sekarang. Keesokan harinya, Sofia pun mengajak Jamie untuk pergi ke suatu tempat. Sofia berniat untuk meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan kepada Irina. Singkat cerita, mereka sampai di tempat Irina bekerja sekarang. Saat sedang menunggu-nunggu, akhirnya Irina pun datang. Saat itu juga Sofia mengatakan sebenarnya kepada Irina bahwa dulu ia yang mengirimkan foto tersebut kepada teman-teman di kelas. Mendengar hal tersebut, Irina pun menjadi marah. Karena memohon, akhirnya Irina pun memaafkan Sofia. Masalah Sofia pun selesai. Setelah itu Jamie pun pergi untuk menemui Alicia. Akhirnya Jamie pun berhasil menemukan Alicia. Namun terlihat dari wajah Alicia sangat kesal terhadap Jamie. Akhirnya Jamie pun mengajak si Alicia untuk menikah. Di lain waktu, Marlo sedang bermimpi buruk tentang seseorang yang terus menghantuinya. Akhirnya ia pun pergi ke rumah sakit untuk melakukan eksperimen tersebut kepada dirinya seorang diri. Akhirnya ia pun melakukan eksperimen tersebut kepada dirinya. Nah, sosok yang sering menerornya adalah Cyrus. Marlo mencoba untuk meminta maaf kepada Cyrus, namun tiba-tiba Cyrus mencekik Marlo dan membawa Marlo ke sebuah tempat. Tiba-tiba seperti ada sesuatu yang mendorong Marlo. Di lain waktu, Jamie dan kawan-kawan sedang berusaha menghidupkan Marlo kembali. Namun semua yang mereka lakukan tidak bekerja, dan Marlo pun tewas. Namun Ray pun tidak menyerah. Ia pun mengambil sebuah cairan untuk kembali menghidupkan si Marlo. Di lain sisi, Marlo seperti sedang ditarik oleh seseorang. Namun saat itu juga datanglah Courtney dan menyuruh Marlo untuk memaafkan dirinya sendiri agar semuanya menjadi kembali seperti semula. Dan akhirnya Marlo pun berhasil selamat. Mereka semua pun lega. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk tidak melakukan eksperimen tersebut lagi. Akhirnya mereka pun merayakan keberhasilan mereka. Dan film pun tamat. Yang bisa kita petik dari film ini adalah jangan pernah bermain-main sekalipun dengan kematian, karena mungkin saja hal buruk akan menimpa kalian. Gua Alur Movie, see you in the next on video guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan like juga biar gue semangat upload video setiap hari guys.